Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Injil Matius, pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Matius pasal 11 mengabarkan bahwa Yohanes Pembaptis datang mendahului Yesus, menyuarakan pertobatan, tampil dengan sosok yang berbeda dari kebiasaan orang lain. Yohanes menyendiri di padang gurun, makanannya belalang dan madu hutan. Dia tampil menyerukan pertobatan, namun Yesus menggambarkan kehadiran Yohanes seperti anak-anak menyanyikan kidung duka, tetapi tidak ada yang berkabung. Justru mereka menganggap Yohanes itu gila, sebab dia memisahkan diri dari masyarakat. Yesus memberitakan kerajaan Allah dengan bergaul kepada semua orang, kepada pemungut cukai, orang berdosa, perempuan Samaria, dan menyentuh orang sakit. Namun Yesus dianggap sebagai pelahap dan peminum karena bergaul dengan orang berdosa. Yesus menggambarkan kehadirannya di antara orang yang menolaknya seperti anak-anak yang meniup seruling, tetapi mereka tidak berpesta. Yesus mengumpamakan penolakan mereka atas keselamatan dari Tuhan seperti anak-anak yang bermain, menirukan orang dewasa ketika berpesta maupun berkabung. Keasikan mereka bermain seakan sedang berpesta dan berkabung tanpa ada respon orang yang di sekitar mereka yang begitu ramai. Mereka mengacuhkan keselamatan yang Tuhan telah nyatakan seperti anak-anak yang sedang bermain. Ajakan untuk memasuki keselamatan itu bagi mereka hanyalah seperti anak-anak yang sedang bermain. Mereka adalah umatnya yang telah lama menanti-nantikan kedatangan pembawa keselamatan. Namun ketika keselamatan itu datang, mereka mengeraskan hatinya dengan mempergunakan standar pikiran sendiri. Berbeda dengan Yohanes Pembaptis yang ingin memastikan tentang kedatangan Yesus dengan mengutus murid-muridnya pada Yesus. Engkaukah yang akan datang itu? Jawab Yesus sangat jelas, bahwa sesungguhnya tidak ada yang perlu diragukan lagi. Sebagaimana yang sudah tertulis tentang tanda-tanda kedatangannya sudah tergenapi dan nyata dalam hidup dan pelayanan Yesus. Tuhan Yesus ingin memperlihatkan kuasa dan perbuatan Allah yang tidak dapat diselami oleh pikiran dan akal manusia. Tuhan berbuat bukan seperti pikiran, kemauan dan keinginan manusia. Hikmat Allah tidak akan dapat diselami oleh pikiran manusia. Mereka akan menolak Yesus jika menggunakan pikiran dan keinginannya. Yesus mengatakan, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Dan Rasul Paulus mengajarkan bahwa Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan, dan dunia tidak dapat mengenal Allah oleh hikmatnya. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku. Yesus menginginkan agar kita datang kepadanya dengan tidak mengandalkan pikiran dan kekuatan fisik kita. Karena semakin lama tubuh kita akan semakin lemah dan akhirnya akan kembali menjadi tanah. Tetapi kuasa Allah dalam diri kita akan semakin menguatkan kita, bahkan untuk hidup yang kekal. Yesus menawarkan kuk baru menggantikan kuk lama yang membuat letih, lesu, dan berbeban berat. Dengan mengenakan kuk baru yang dari Tuhan Yesus, maka akan ada kelegaan. Walaupun beban yang diangkut kuk itu sama, tetapi kualitas kuk akan menentukan berat atau ringannya beban itu. Kasih karunia Allah mahal harganya, tetapi Dia menganugerahkannya dengan cuma-cuma bagi siapa yang mau menerimanya. Kuk yang dipasangkan Yesus sama sekali berbeda dan tidak akan didapatkan dari siapapun kecuali dari Yesus. Kuk yang akan membuat beban hidup kita terasa ringan. Yesus melihat kelelahan, keringat yang bercucuran, kekecewaan, keputusasaan yang dialami oleh manusia. Kehidupan yang dijalani manusia itu menjadi beban yang begitu berat, sehingga mereka tidak akan mungkin sampai pada tujuan hidup yang sesungguhnya. Tawaran Yesus untuk memasangkan kuk darinya adalah
jalan keselamatan untuk menjalani kehidupan yang penuh beban, yang berat menjadi sukacita. Ketika kita menangis, merintih kesakitan, kehilangan akal dan tidak ada jalan keluar, ingatlah ajakan Yesus. Kemungkinan kuk yang kita pakai bukanlah dari Yesus, sebab kuk darinya adalah untuk memberikan kelegaan, supaya beban kita menjadi ringan. Tuhan memanggil dan mengajak kita dengan lemah lembut, dan dengan kerendahan hati Ia menghampiri hidup kita. Tuhan menginginkan agar kita sampai pada keselamatan jiwa kita. Serahkanlah dirimu sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dialah yang memberikan kelegaan kepada kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur bagimu Tuhan, yang menyertai memberkati kami, memberikan firman-Mu kepada kami, mengingatkan kami agar datang kepadamu, sebab Engkau akan memberikan kelegaan kepada kami. Ya Bapa, seberat apapun beban yang harus kami pikul di dunia ini, Engkau akan meringankannya, memberikan kelegaan kepada kami. Biarlah kami dimampukan menjalani kehidupan dalam penyertaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu, agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan.
Tuhan.